berani mengklaim paling jauh gitu, Papua atau Aceh gitu? Oh iya, boleh. Oke, ya, nanti sambil jalan ya. Oke, baik, saya akan coba langsung masuk ke apa namanya, ke materi kita yang pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas big data dan analisis big data secara general, karena saya yakin masing-masing dari kita karena berasal dari background pekerjaan dan juga background pendidikan yang prodinya bermacam-macam, tentu saja punya point of view yang angle-nya pasti berbeda ya. Nah, kita akan fokus di nanti bagaimana di pendahuluan, kemudian definisi dan juga overview-nya. Nah, kebetulan saya sendiri di big data ini menjadi salah satu apa namanya main fokus penelitian saya. Tapi sebenarnya saya sendiri lebih fokus di big data arsitektur. Jadi menyiapkan infrastruktur, fasilitas untuk melakukan pemrosesan big data-nya atau data besarnya. Nah, maka kami di Lab Sistem Komputer dan Jaringan di Departemen Ilmu Komputer ini memang fokusnya membangun laboratory untuk pengolahan data besar. Nah, kebetulan di atas dari infrastruktur itu kita sudah punya beberapa eksperimen dan juga beberapa penelitian yang jalan di big data. Dan ini mungkin nanti kalau boleh, kalau tertarik, mungkin bisa nanti belajar bareng, atau kalau mau kemudian join di riset-riset kita juga menarik gitu ya. Jadi sebagai contoh, ini bekerja sama dengan tim dari psikologi yang tadi saya sampaikan, kita membangun yang namanya Digital Citizen Labs ya. Jadi kita mengumpulkan data aktivitas masyarakat di sosial media dan kemudian dianalisis behavior-nya. Nah, ini kebetulan saya punya mahasiswa S3 bimbingan S3 psikologi yang fokus pada apa namanya karakteristik orang ya berdasarkan model penggunaan aplikasi di gadget misalnya semacam itu. Nah, ini contoh realisasi dari riset di Digital Citizen Lab. Jadi kita menggunakan big data untuk mengumpulkan data sebesar-besarnya ya, yang kemudian masuk dalam definisi big data, tapi kemudian kita menggunakan domain knowledge di psikologi untuk melakukan analisis tertentu yang dibutuhkan. Nah, jadi ini salah satu yang kita lakukan. Hal serupa bisa dilakukan ke teman-teman sekalian ya. Nah, mungkin kalau yang mengenal baik Prof. Ahmad Junaidi misalnya, nah itu juga sempat saya juga membuka diskusi bagaimana big data itu bisa menjadi daya dukung pengolahan data di wilayah pengelolaan wilayah perkotaan atau wilayah tertentu gitu ya untuk pengembangan perkotaan misalnya semacam itu. Nah, kemudian kita juga punya ini Gamma Box. Gamma Box itu lebih teknikal karena kita fokus ke pengembangan. Kalau selama ini di teknologi big data itu kita kayak pengguna saja ya. Jadi tools-nya dari luar, kita download dari internet dan lain-lain. Nah, kami di Fakultas MIPA fokus untuk bisa mengembangkan teknologi sendiri. Maka kami punya namanya Big Data Operating System sendiri, namanya Gamma Box OS. Jadi bisa di-download sehingga kita bisa punya tool sendiri. Nah, meskipun ya kita terbuka juga atau open source ya, tetapi konteksnya kita pengen bisa mandiri juga nih mengembangkan teknologi yang memproses itu. Karena selama ini ya kita hanya pakai sebenarnya semacam itu. Nah, ini menarik juga karena di sini kita akhirnya juga punya fasilitas komputasi sendiri, jadi kita punya data center sendiri. Jadi mungkin kalau di sekolah pasca sarjana belum ada ya lab komputasi big data gitu ya yang untuk dipakai untuk proses bareng-bareng gitu. Nah, kami di MIPA mulai menginisiasi untuk punya hal tersebut gitu ya. Dan tapi sayangnya ini agak pandemi jadi akses ke labnya agak sulit gitu ya. Kemudian kita juga punya project itu kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan waktu itu untuk melakukan big data analisis untuk menilai atau mengakses standar kompetensi apa namanya siswa sekolah ya. Waktu itu di level SMK ada sekitar 17 juta siswa yang dianalisis itu berdasarkan gaya jawabannya. Nah, jadi yang dinilai bukan salah benarnya tapi gaya bahasanya. Nah, jadi ini juga menarik. Saya nggak tahu kalau di SPS ini prodi mana nih yang biasanya bicara masalah linguistik gitu ya. Jadi ini juga menarik dan kita bisa melihat indeks literasinya seberapa besar, indeks numerisnya berapa banyak. Nah, itu bisa kita potret ya, sehingga level pendidikan bisa kita capture dari sini. Nah, kebetulan kita juga lagi running 2 penelitian agak besar gitu ya. Yang satu itu adalah big data untuk energi, jadi dunia oil and gas gitu. Nah, dan energi yang lain termasuk batu bara dan yang lain ini bekerja sama dengan Fakultas Teknik, terutama di teknik geologi ya gitu. Nah, itu juga menarik. Ini biasanya teman-teman yang ada di area apa tuh ya? Iklim, kemudian climate
Ini juga sama, kita bikin platform sendiri, jadi namanya Gamma Box Explorer gitu ya. Belum kita rilis tapi sudah ada namanya. Kemudian yang kedua kita juga ada penelitian tentang COVID-19. Jadi kita melakukan prediksi, analisis pertambahan kasus harian. Yang ini kita salah satu yang inisiator ya kalau di Indonesia. Yang pertambahan. Jadi ketika 13 Maret tahun lalu ada report kasus pertama di Indonesia yang official, kita juga langsung melakukan analisis big data dari D1 sampai hari ini. Nanti saya tunjukkan. Nah ini yang melibatkan mahasiswa SPS tahun lalu. Nah ini menarik sekali nih, jadi nanti bisa belajar juga dari sini. Jadi cukup banyak hal-hal yang coba kita kerjakan, dan ini kita akan sangat senang kalau misalnya kemudian muncul lagi tema-tema penelitian dari kolaborasi dengan teman-teman di sekolah pasca sarjana. Nah ini saya nanti kalau berhasil ini mungkin bisa kita usulkan nih ke dekan gitu ya, Bu Dekan, untuk SPS sudah selayaknya punya big data center ya yang berbasis riset-riset interdisipliner gitu, sehingga memang jadi apa ya, jadi etalase solusi untuk Indonesia dan dunia gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu. Dan nanti mahasiswa yang ada di SPS tidak lagi kesulitan tuh kalau nyari-nyari data, mengolahnya bagaimana, karena fasilitas sudah ada di sana juga. Nah, jadi kan menarik ya. Kalau melihat gedungnya SPS itu kan sudah layak kayak universitas sendiri sebenarnya ya. Jadi kan sudah punya lambang kan, kayak jembatan McD itu kan lambangnya SPS gitu. Jadi ya itu bisa dipakai untuk branding yang kuat sebenarnya gitu. Oke, nah itu kira-kira overview-nya. Nah, saya akan masuk, yang akan kita bahas hari ini fokus kepada, mungkin saya akan mencoba menjelaskan segeneral mungkin, agar masing-masing dari rekan-rekan sekalian bisa menangkap esensi dari apa yang kita sampaikan. Jadi dari big data, definisi, kemudian ada istilah 5V, dan juga sumber data. Oke, nah saya akan memulainya dari sini ya, sebenarnya diskusi paling kencang dari isu big data itu sebenarnya dimulai dari istilah ini. Kita masuk dalam digital transformasi gitu ya, atau digital transformation. Nah, dalam digital transformation kita selalu merelasikan digital transformation itu dengan industri 4.0. Yang memang benar. Kalau kacamatanya digital transformation itu kita anggap sebagai pure teknologi. Dalam artian terwujudnya digital transformation itu terjadi karena kita menerapkan komponen-komponen teknologi yang ada di industri 4.0. Contohnya Internet of Things gitu ya. Kemudian autonomous car misalnya, kemudian ada big data sendiri, cloud teknologi, cyber security, dan banyak sekali kan gitu. Tetapi sebenarnya itu tidak akan bekerja dengan baik kalau semua komponen teknologi dalam industri 4.0 itu sendiri-sendiri, nah, gitu. Berdiri sendiri-sendiri. Jadi Internet of Things sendiri, cloud sendiri-sendiri. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi maka perlu adanya konvergensi atau semacam ramuan ya, atau resep gitu, bagaimana kita menciptakan konvergensi antar teknologi tersebut yang sehingga memaksimalkan potensi manfaat yang ada gitu. Nah, sebagai contoh begini, misalnya kita ingin, karena kita di Indonesia itu katanya kuat di pertanian, nah, agar bisa meningkatkan produksi pertanian, maka pertanian ini perlu dimodernisasi dengan teknologi. Nah, caranya seperti apa? Nah, mungkin bisa dengan machinery ya, oke, mesin-mesin produksi pertanian dicanggihkan begitu. Tetapi misalnya kita memasukkan unsur Internet of Things di sana. Jadi kita bikin sensor, kemudian kita monitor pakai CCTV juga boleh, sehingga ketika kita bisa melihat atau memprediksi gitu ya, level kesehatan atau pertumbuhan dari tanaman pangan tertentu itu sesuai dengan rencana, baik atau buruk berdasarkan data-data yang ada di lapangan, baik itu tinggi tanamannya, mungkin warna daun, warna buah, dan lain sebagainya. Oh ya, ini kemarin juga ada yang menarik itu dari teknologi pertanian, Pak ya. Itu mereka simple mempropos ide bagus banget. Mereka cuma pasang kamera high definition, mereka ingin mendeteksi ada ulatnya apa tidak. Nah, gitu. Nah, ternyata itu menarik gitu. Jadi itu mereka kemudian mengirimkan gambar-gambar ulat gitu, untuk kemudian jadi model di sistem, dan sehingga sistem belajar dari situ ketika ada ulat beneran itu tinggal mengcompare bentuknya mirip apa tidak. Nanti dilihat dari smartphone sudah kelihatan oh itu ulat jenis apa, kayak gitu. Nah itu menarik gitu. Jadi itu contoh-contoh ya simple bagaimana big data bisa bekerja dengan sangat baik. Nah yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan tentu saja tools yang bisa melakukan proses itu semua. Sehingga kita butuh Internet of Things, data transmisinya juga butuh koneksi internet gitu ya, gitu, dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian menjadi sangat penting ya. Gitu.
teman-teman di ranah sosial misalnya itu juga bisa melakukan. Kita pengen tahu misalnya di ranah kemarin itu ada dari dosen Fakultas Ilmu Budaya menanyakan misalnya gitu, mungkin nggak kita mengecek apakah masyarakat kita di Indonesia itu sekarang masih memegang teguh misalnya ejaan yang disempurnakan dari bahasa Indonesia. Gitu. Nah, caranya gimana, gitu kan? Nah, caranya kemudian ya dilihat aja dari sosial media, nah, postingnya, kemudian update statusnya itu apakah menggunakan kata-kata yang baku apa tidak. Nah, jadi itu bisa dilihat dari situ. Jadi kemudian mereka minta diberi apa ya, dikasih tahu bagaimana teknik mengambil datanya, kemudian kita kasih toolsnya. Mereka kemudian mencari data sendiri, mereka panjer gitu kalau bahasa Jawa itu apa ya, kalau bahasa Indonesia-nya panjer itu apa ya, di on kan terus gitu. Selama 3 bulan, akhirnya mereka dapat data itu hampir 2 juta tweet dari Twitter. Nah, dari 2 juta itu dipilah-pilah demografinya dari Aceh sampai Papua, kemudian dibikin indeks. Nah, indeksnya itu mereka akhirnya bikin rumus sendiri. Makanya risetnya itu bisa mempropose indeks sendiri. Nah, hasilnya itu. Nah, indeksnya gimana? Dalam satu post, misalnya ada katakanlah 8 kata gitu. Dari 8 kata itu berapa yang mengandung apa namanya? Kata yang EYD, berapa yang kata yang apa tuh gaul gitu ya, atau kata yang daerah. Nah, dari situ kemudian bisa dihitung, dianalisis gitu. Berapa persen setiap orang itu kalau mempost sesuatu itu kemudian apa namanya memiliki intens terhadap EYD, berapa persen yang kemudian potensial untuk apa namanya untuk menggunakan kata gaul, dan berapa yang kemudian masih ada unsur kedaerahan. Nah, dalam kacamata yang lain itu bisa, itu bahasa dari linguistik ya. Kemudian kalau itu dianalisis oleh orang psikologi, oh kita bisa menganalisis dari sisi behaviornya dengan konten yang sama dan seterusnya. Nah, ini menariknya. Jadi ujungnya adalah sebenarnya teknologi apapun yang kita pakai itu nanti akan menghasilkan satu komoditas yang sangat-sangat penting, yaitu data. Nah, itu dia. Nah, data ini nggak hanya berguna bagi kita saja, tapi juga tadi yang mengumpulkan orang FIB, tapi yang analisis bisa siapa saja. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai data itu punya kemampuan 360 derajat atau 360 degree point of view gitu. Jadi bisa dianalisis dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Ya kalau manusia itu bisa dipotret dari samping kanan, samping kiri, belakang, atas, bawah, dan seterusnya gitu. Jadi bisa dilihat semacam itu. Nah, ini namanya data. Jadi nah, hal itulah yang kemudian sebenarnya mendasari bahwa banyak perusahaan-perusahaan teknologi dunia itu berbondong-bondong untuk mencoba menjadi perusahaan besar dengan cara menguasai data ini, kan gitu. Makanya ya, kalau mungkin rekan-rekan sekalian sudah paham lah idiom bahwa ya, negara yang paling berkuasa itu bukan lagi negara dengan angkatan perang terbesar ya, tapi negara yang menguasai data yang paling banyak, gitu ya. Dan kemudian perusahaan juga sama, jadi semacam itu. Nah, tapi ini agak kontradiktif dengan kita kalau di universitas itu. Nah, kita lebih fokus pada data yang kita publikasikan, which is itu konferensi, publikasi ilmiah segala macam. Tapi dataset penelitian yang menjadi bagian dari proses penelitian itu jarang sekali malah kita koleksi dan kita pelihara. Nah, ini yang menjadi masalah. Padahal kalau itu yang dikumpulkan itu sebenarnya yang ultimate-nya. Jadi paper jurnal itu hanya kayak point of view, cara kita membahas pada satu titik. Nah, tapi sebenarnya kalau datasetnya dari setiap peneliti, ada 53 orang di sini yang melakukan penelitian dari berbagai macam sudut pandang dan menghasilkan 53 data, maka data itu sebenarnya kekuatan terbesarnya untuk penelitian lanjutan di masa depan. Gitu. Nah, ini menjadi, ini saya lagi kampanye juga nih di universitas. Bagaimana kita fokusnya bukan sekedar publikasi, tapi juga melakukan sharing, kemudian menyimpan dataset penelitian. Simpel saja, data survei kita dari responden kita. Itu kan kalau sudah kita selesai kuliah, itu kan nggak dipelihara lagi itu ya, sudah dibiarkan saja gitu. Paling juga kalaupun banter hanya di administrasi, di lampiran, di tesis misalnya gitu. Itu dan segala macam. Mungkin ada rekamannya juga nggak tahu apakah masih disimpan apa tidak. Padahal itu sebenarnya yang kalau bahasa saya harta karun terpentingnya dari situ sebenarnya. Nah, ini yang mulai kita munculkan. Ketika ide itu dikeluarkan, ternyata malah Fakultas Teknologi Pertanian yang itu concern di situ sekarang. Jadi mereka mulai punya rule gitu ya. Jadi setiap mahasiswa yang ke lapangan menghasilkan datanya itu wajib disimpan di repositori bersama. Nah, ini
Ini salah satu yang harus diperhatikan. Nah, yang kedua adalah adanya ini daya dorong teknologi cloud computing atau cloud teknologi. Nah, ini bukan cloud computing dalam artian seperti Amazon atau Google gitu ya, tetapi lebih luas dari itu. Penetrasi konektivitas jaringan komunikasi data yang luas ini adalah esensi dari cloud teknologi. Kemudahan kita melakukan komputasi ya, atau pemrosesan data dalam skala besar ini adalah concern-nya gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini kemampuan kita melakukan analytics ya. Jadi tiga inilah yang sebenarnya nanti mendorong perubahan-perubahan yang cukup drastis gitu ya. Jadi kalau saya membayangkan kalau misalnya nanti sekolah pasca sarjana ini ingin berkembang sangat pesat gitu ya, prodi-prodinya sebenarnya bisa berinvestasi lebih di sini nih. Jadi data-data itu dikumpulkan, kemudian nanti diperkuat tesisnya itu di analytics gitu ya. Jadi memunculkan rekomendasi kebijakan itu tidak hanya berdasarkan survei semata, tapi juga big data analytics. Nanti saya tunjukkan bagaimana itu terjadi, saya gitu. Nah, kemudian ini yang menarik. Di big data itu ada 3 komponen penting. Jadi big data sendiri sebenarnya kalau bahasa saya tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kita mempelajari analisis big data, otomatis kita juga harus mempelajari sumber dari datanya. Gitu ya. Nah, sumber datanya ini biasanya kalau di dalam teknologi ada istilah Internet of Things. Ya. Kalau orang teknis ya nyebutnya kayak sensor yang di-package, yang diberi tugas untuk menyimpan atau mengkoleksi data yang terjadi pada suatu wilayah tertentu atau area tertentu. Nah, tapi kalau saya lebih luas dari itu, memaknai Internet of Things. Internet of Things itu ya active device, apapun ya. Device itu bisa benda mati atau bisa benda hidup gitu. Tetapi dia aktif mau memberikan informasi. Nah, kalau benda mati ya misalnya sensor tadi, sensor suhu gitu ya, kita pasang di ruangan, nah, dia akan melaporkan setiap perubahan suhu di ruangan itu yang dijadwal waktunya kepada kita, kan gitu. Kita pakai smartwatch gitu yang ada detak jantung, itu juga sama semacam itu. Tapi juga bisa benda hidup ya, dalam hal ini manusia. Nah, kita itu kan juga Internet of Things sebenarnya ya. Kita lihat ada kejadian di jalan, tabrakan ya kita foto, kita video, terus diunggah ke media sosial kan gitu. Nah, kita lagi jalan-jalan ke tempat wisata, kita selfie, kita post, ya itu kan Internet of Things. Kita tidak langsung melaporkan keberadaan kita dan juga melaporkan keadaan yang menjadi background dari gambar tersebut. Nah, seperti ini di Google Meet ini, nah saya bisa lihat ini Pak siapa yang pakai masker hitam, ada lambang apa ya itu, nah kayak gitu. Nah, ini mungkin backgroundnya tapi ini di kantor ini tampaknya, misalnya kayak gitu. Nah, Bapak berbaju kuning, nah ini mungkin di rumah nih, di pojokan rumah, ternyata ada kembangnya, ada bunganya gitu ya. Nah, Ibu ini di belakang ada rak-rak apa ini, buku atau apa ini, nah semacam itu. Jadi nah, kita bisa lihat objeknya bukan hanya gambar wajah kita, tapi juga di background ini penuh dengan informasi. Nah sama kayak saya ya, kalau saya ini lagi ada di pegunungan Alpen gitu ya, backgroundnya gitu ya, jadi semacam itu, jadi bisa kelihatan. Nah itu makna dari Internet of Things sebenarnya. Nah kalau yang tidak kameranya tidak off, tidak on, ya ini pertanyaan besar ini biasanya. Ini memang benar-benar menghemat bandwidth atau sambil tiduran misalnya gitu kan gitu, kuliah siang gitu, gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, itu jadi tapi it's okay, jadi semacam itu. Nah, jadi cukup banyak kan gitu yang bisa kita lihat sebenarnya dari sisi Internet of Things. Nah, itu logika itu bisa dipakai untuk berbagai macam jenis sumber data jadinya. Nah, coba sekarang kita pikirkan, kita renungkan sejenak gitu ya. Jadi apa saja yang bisa menjadi Internet of Things kan gitu. Jadi kalau dalam makna ini, maka Internet of Things itu ya secara filosofis dia adalah active device ya, yang mau dia bisa mengkoleksi informasi dan memberikan informasi kepada tempat penyimpanan datanya gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting lah ya, menjadi penting bagi kita untuk memahami ini. Sehingga ini juga membawa ke pikiran kita sebagai seorang peneliti. Berarti sebenarnya kita itu bisa mengumpulkan data itu tidak hanya dari sumber misalnya mohon maaf, misalnya dari BPS saja, misalnya semacam itu, atau dari instansi pemerintah yang menyediakan data. Nah, saya sering itu mendapati mahasiswa itu, ketika saya tanya progres penelitiannya bagaimana, gitu. Nah, itu selalu, Pak, saya kesulitan mengumpulkan data. Loh, kenapa kok kesulitan mengumpulkan data? Karena instansinya belum mau memberikan akses datanya. Wah, itu sudah salah itu. Jadi kalau di big data bukan begitu caranya. Itu penelitian-penelitian jadul lah kalau bahasa saya gitu.
Nah, kalau kita ya, kita harus menggali data dari, kalau memang nggak bisa dari sumber formal, pasti bisa dicari dari sumber informal. Nah, saya pernah melakukannya itu dengan teman-teman di mahasiswa itu, ketika kita mengembangkan big data untuk kebencanaan misalnya, dinas apa ya, yang ngurusi kebencanaan itu, ESDM ya, kalau nggak salah. Itu dimintain data bencana di suatu daerah, sulit sekali. Birokrasinya harus minta minta izin dulu ke bupati, kemudian diturunkan di disposisi gitu ya, terus nanti suratnya hilang, biasanya begitu. Nah, itu jadi masalah gitu kan. Nah, waktu itu ya sudah, kita harus pakai cara big data. Cara big data gimana? Cara destruktif lah. Ya sudah, kita koleksi data sendiri. Artinya kita pasang sensor, kita rekam datanya tiap hari, nah kita ambil datanya setiap seminggu sekali, begitu. Akhirnya kita punya data sendiri. Dan ternyata data itu jauh lebih valid dibanding data dari instansi terkait. Nah, sehingga kan yang menarik sebenarnya semacam itu. Nah, ini menjadi langkah juga ya, saya juga memimpikan. Kalau di grup riset saya, mahasiswa itu, saya dorong ya, data primernya itu adalah data yang bersumber dari pengkoleksian data sendiri, bukan data dari sumber lain, gitu, yang sudah dikoleksi. Gitu. Jadi kita tidak ke Indomaret atau Alfamart ya untuk mencari datanya, tetapi kita ke pasar tradisionalnya, gitu. Jadi mudahnya gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini saya juga ingin mengajak teman-teman SPS untuk mulai berpikir ke situ juga gitu. Karena kalau begitu datanya itu kita koleksi sendiri, maka sebenarnya novelty itu sudah kita temukan dari awal gitu. Tapi kalau kita pakai data orang lain, sebenarnya kita itu akan ikut orang lain gitu kan. Jadi sehingga sulit sekali itu pasti untuk menemukan novelty. Karena kekhasannya nggak ada, situasional yang khusus juga tidak ada. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, berikutnya adalah dari sisi aspek plot teknologi yang koneksi internet, kemudian infrastruktur pendukung. Nah, di sini ada banyak ya, ada infrastruktur, kita harus bicara masalah hardware, storage dan processingnya, kemudian juga platform, ini tools yang digunakan untuk membangun aplikasinya dan juga menganalisis datanya, dan juga software-nya ya, jadi semacam itu. Nah, untungnya di dunia big data itu tools-tools yang dipakai itu mostly open sources. Jadi bisa kita dapatkan di internet dengan bebas dulu ya. Tinggal kita rangkai jadi tools yang canggih gitu ya. Nah, kemudian nanti di big data itu fokusnya ada pada bagaimana kita memanage data yang kita peroleh, yang kita sebut sebagai data management. Nah, kalau dulu orang menyebutnya database begitu ya. Kemudian data processing, nah ini diproses dengan cara khusus ya, dan kemudian dianalisis dan divisualisasikan. Nah, ini penuh dengan teknik, penuh dengan cara, metode. Kalau dalam bahasa kami di ilmu komputer ada algoritma khusus yang harus dibangun. Nah, itu. Jadi kalau nanti ada kata-kata algoritma itu masuknya ada di sini nih, di processing nih, jadi semacam itu. Jadi jangan terjebak teman-teman kalau mau belajar big data tuh langsung mikirnya tuh wah ini pasti urusannya algoritma dan pemrograman gitu. Nah, sebenarnya itu bagian kecil saja nanti di data processing. Jadi lebih banyak ada banyak hal lain yang nanti harus kita perhatikan dan pelajari sebelum masuk ke situ. Jadi semacam itu. Nah, jadi ya journey-nya cukup banyak ya, ini materinya banyak. Ini memang seharusnya dipisah satu-satu, jadi satu mata kuliahnya beda-beda. Oke. Nah, kemudian next kita akan coba mendiskusikan apa kemudian definisi dari big data ya. Nah, ini big data itu sama seperti cloud teknologi atau Internet of Things tadi. Yang by definition itu definisinya itu berkembang dari hari ke hari. Jadi definisi ini pun juga merupakan definisi by proses yang dimulai sejak lama. Nah, awalnya mungkin kalau melihat ini langsung mata kita tertuju pada kata-kata yang di bold ya. Biasanya orang tertuju di situ. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa yang di bold ini sebenarnya adalah definisi yang lama. Jadi big data itu adalah maknanya adalah kumpulan data yang berjumlah atau bersize besar gitu. Maka di sini disebut sebagai high volume gitu ya. Kemudian ada yang menyebutnya high velocity. Nah, high velocity itu data yang memiliki pertumbuhan data yang sangat cepat atau eksponensial. Nah, kemudian juga high variety atau tipe datanya itu bermacam-macam. Tapi itu sudah benar, itu karakteristik datanya sebenarnya, ya, karakteristik dari big data semacam itu. Makanya nanti ada konsep 5V, tapi ini ingat ya, ini masih baru 3V. Jadi volume, velocity, dan variety.
Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya di situ ada information asset. Jadi semua data ini kita sudah tidak lagi anggap sebagai data yang nanti diproses jadi output semata atau jadi informasi. Tapi informasi itu jadi aset. Jadi gitu. Apa bedanya? Nah, kalau dari aset, data itu meskipun data mentah itu akan berguna sampai kapanpun, begitu. Nah, ini menjadi sangat penting. Ilustrasinya seperti manusia. Manusia itu lahir, ada tanggal lahirnya, ada jenis kelaminnya, ada ubu rampenya gitu. Nah, itu akan dibawa terus sampai nanti kita mungkin meninggal begitu ya. Dan itu yang direkam. Itu namanya information asset. Jadi kalau sampai ada satu item data itu yang hilang, kita sampai nggak tahu, wah gawat kan gitu. Coba kalau dibayangkan Bapak Ibu itu, rekan-rekan sekalian, nggak tahu tanggal lahirnya saja deh. Bulannya ketemu, tahunnya ketemu, tapi tanggalnya nggak tahu. Orang tua juga nggak tahu. Nah, terus gimana itu kira-kira? Bingung kan, jadi gitu. Jadi kalau nanti kita di Facebook nggak tahu, kita diucapin tanggal berapa ulang tahunnya sama Facebook gitu kan gitu. Jadi semacam itu. Nah itu namanya information asset. Jadi item data itu kita hilang, nggak dapat informasinya, pada saat itu kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah, jadi itu juga berbahaya ya. Jadi itu makna dari information asset. Jadi sering kali dalam mata kuliah apa ya, mungkin pengantar informasi atau bagaimana begitu, kita sering masuknya pada area data diubah jadi information, information diubah jadi knowledge. Hanya sebatas itu. Tapi kalau kami di Big Data melihat mau data, information atau knowledge itu semua aset. Begitu kita kehilangan satu, maka kita akan kehilangan opportunity yang sangat banyak. Nah, yang menarik lagi adalah untuk mengelola data yang sifatnya besar, volumenya besar, velocity-nya besar, kemudian variety-nya juga banyak, maka kita membutuhkan cara yang efektif. Nah, karena volumenya besar dan velocity-nya besar dan variety-nya besar, nggak mungkin dengan cara yang lama. Coba bayangkan kalau penelitian yang FIB tadi, mengkoleksi data Twitter sebanyak 2 juta, itu dilakukan dengan cara copy-paste. Jadi kita buka Twitter, kemudian kita copy paste satu, disorot satu, copy paste, masukkan ke Excel gitu. Kira-kira butuh berapa orang dan butuh berapa lama, kan gitu. Nah, itu bisa disimplifikasi dengan cara metode big data yang bisa mengkoleksi data itu dalam satu waktu dengan waktu yang lebih singkat, tapi bisa mendapatkan data yang besar. Nah, jadi mudahnya Bapak Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ingin mendapatkan katakanlah 1000 ikan gitu ya di danau. Nah, caranya sekarang mau gimana? Mau cara pasang pancing satu-satu gitu, satu masukin gitu, atau pakai jala? Jalanya yang besar sekalian. Nah, itu ilustrasi dari big data untuk mendapatkan data besar. Nah, sehingga efeknya kalau kita bisa melakukan itu, nah, kita punya waktu yang lebih banyak untuk memikirkan analisisnya. Jadi gitu. Nah, kalau kita lihat di penelitian-penelitian kita sama ya, kita itu konsumsi terbanyak apa ketika di penelitian? Ada 2 menurut saya. Di menyelesaikannya, dan yang kedua adalah mengumpulkan datanya, kan gitu. Ya, bagaimanapun ya, sekeren-kerennya tesis itu kan tesis yang selesai. Nah, itu kan yang paling susah ya. Nah, jadi, itu jadi tantangan itu, karena kalau kita waktu 2 poin waktu itu kita nggak bisa selesai dengan baik, ya cukup sulit. Nah, sebenarnya saya pakai headset untuk meredam suara hujan, biar nggak terlalu mengganggu. Oke, tes. Oke. Nah, itu namanya dimaksud dengan cost efektif. Nah, pada poin ini kita sudah mendapatkan dua jenis ya, definisi atau cara pandang melihat big data. Pertama, sebagai data itu sebagai information asset yang karakteristiknya tadi, volumenya gede, velocity-nya itu kencang, dan variety-nya itu banyak, bermacam-macam. Tapi juga yang kedua adalah cara mendapatkan datanya. Ini definisi teknis, teknologi, yaitu kita punya cara bagaimana mendapatkan data yang baik dalam waktu yang relatif singkat, gitu ya. Masih tetap butuh waktu, tapi waktu singkat, tapi kita mendapatkan jumlah data yang jauh lebih besar. Nah, gitu. Kalau saya dulu punya teman yang bekerja di lembaga survei-survei politik, survei-survei konsumen, gitu ya. Mereka itu dulu nyebar kuesioner, door to door, menelpon untuk diwawancara. Sehingga survei-survei itu hampir butuh untuk hanya mengumpulkan data saja butuh 1 bulan sampai 3 bulan. Tapi sekarang
Kita ingin tahu respon masyarakat terhadap produk atau layanan tertentu dari suatu produk atau perusahaan, kita cukup ambil dari Twitter. Nah, dari Twitter kita langsung bisa mendapatkan hampir 10 juta komen terkait dengan kualitas suatu layanan tertentu. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita propose ya. Nah, di sini adalah sebenarnya cara kita. Jadi ini teknologi. Nah, ini yang lebih penting lagi. Kalau sudah ketemu datanya, terus ngapain? Nah, poin kedua sebenarnya ada pada information processing. Jadi di big data ini ada proses mengubah, bukan hanya mengubah, tapi mentransformasikan dari data dan informasi tadi menjadi subset-subset analitik atau analisis. Jadi ada analisis yang multi-variable, ada analisis yang multi-point of view, yang itu semuanya bisa berbasis dari domain knowledge-nya yang lain. Jadi bisa berbasis dari domain knowledge yang lain. Nah, kekuatan big data analisis itu sebenarnya pada ini ya, pada domain of knowledge. Ya. Jadi datanya cuma satu, tapi diolah dengan resep yang bermacam-macam. Nah, resep orang budaya semacam ini, resep orang politik semacam ini, orang sosial semacam ini. Nah, sempat ini sedikit cerita, waktu tahun 2018, itu saya sempat agak takjub gitu ya, ada partner riset itu dari salah satu universitas di Belanda, mereka itu menyebar hampir sekitar 30 peneliti itu ke pesisir Pulau Jawa. Nah, dari Cirebon sampai ke Tuban begitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka cuma dibekali satu set peralatan perekaman. Mereka diminta untuk merekam tarian yang ada di mana. Jadi mereka nanti bikin acara di salah satu daerah, mereka penduduk disuruh menampilkan kebudayaan aslinya tentang pakaiannya, tariannya, dialeknya, musiknya, mereka cuma rekam. Kemudian rekamannya itu disimpan, kemudian dibawa ke Belanda, dikumpulkan di sana. Apa yang dilakukan? Ternyata data itu dikumpulkan, kemudian dikeroyok hampir sekitar 10 disiplin ilmu untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam kandungan itu. Ternyata hasilnya luar biasa, Pak. Jadi ini salah satu yang kita kehilangan ya. Kita malah nggak peduli dengan data-data semacam itu. Mungkin kita anggap data-data itu sesuatu yang tidak terlalu berharga, hanya cuma tarian dari pesisir sana. Tapi bagi orang lain mereka bisa mengolahnya, bisa menganalisisnya dengan domain knowledge yang sangat luar biasa. Ternyata yang waktu itu saya impress dengan hasilnya, dari tarian-tarian itu ternyata ada local wisdom, Pak. Bagaimana mereka menghadapi banjir rob itu ternyata ada dalam tarian itu. Mereka bisa sampai mengeluarkan insight-insight semacam itu. Jadi, itu kan kekuatannya luar biasa itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan information processing. Nah, begitu kita punya kemampuan menghasilkan analisis yang multidimensi tadi, maka pada saat itulah kita baru punya kemampuan ini, enhance insight ya. Nah, kita punya kapasitas untuk mendapatkan apa sebenarnya yang ada dalam data tersebut, yang kemudian insight ini kalau kita percayai itu bisa menentukan kita untuk menentukan langkah berikutnya, decision making ya, dan kemudian yang terakhir adalah proses automation. Nah, jadi ini yang sering kita lakukan. Jadi kalau ini saya bayangkan kalau kita di pemerintahan gitu, mungkin saat ini seringkali pemerintah itu salah dalam kebijakan, mungkin kurang ini ya, tidak menggunakan tanda kutip big data ini ya. Jadi datanya itu yang disupport cuma based on report. Jadi kalau report ya hanya melaporkan apa yang terjadi lampau, tapi tidak dikasih insight, sehingga nggak tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, ini terjadi di pandemi kita ini sebenarnya, jadi semacam itu. Nah, ini menarik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bahwa big data definition itu meskipun kalau dikalimatkan cuma satu kalimat, tapi maknanya itu banyak sekali, dan itu merangkum materi yang akan kita bahas nih. Jadi kita bagaimana pertama harus bisa mengenali sumber datanya, yang bertipe high volume, high velocity, dan high variety. Kita juga harus paham bagaimana mengambil data dengan cara efektif dan efisien, dan kemudian bagaimana memprosesnya, dan kemudian terakhir menghasilkan insight, decision making, dan proses automation dari masing-masing domain knowledge atau program studi yang rekan-rekan sekalian geluti. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang ultimate, yaitu bagaimana menghasilkan insight dari cross-border disiplin ilmunya. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, oke, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya mungkin, atau menyampaikan mungkin belum begitu menangkap atau bagaimana? Silakan. Izin bertanya, Pak?
Silakan Pak Dian, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terkait big data ini kan sangat erat kaitannya dengan penggunaan mobile dan internet, Pak ya. Nah, saya cuma pengen tahu aja, misalnya ya kita melakukan analisis big data terkait apa namanya, nama baik atau apa istilahnya, kecenderungan pemberian komentar negatif dengan komentar positif di media sosial begitu Pak, untuk menilai kinerja suatu instansi misalnya seperti itu, atau suatu pemerintah daerah. Nah, kalau saya melihat menggunakan big data itu memang sangat cepat, cuman ada kendala di situ terkait yang berperan hanya yang aktif saja di medsos seperti itu. Kemudian yang kedua ada, ini menurut saya belum pernah melakukan riset lebih lanjut ya, tapi belum pernah membaca juga riset lebih lanjut. Saya mengira ada kecenderungan pengguna medsos itu untuk berkomentar itu lebih cenderung komentar yang arahnya negatif gitu. Kalau yang positif biasanya diam gitu. Kalau yang negatif baru pada komentar. Nah, kalau kecenderungannya seperti itu kan artinya analisis big data itu bisa juga menghasilkan satu simpulan yang salah gitu. Itu gimana tanggapan dari Bapak? Terima kasih. Ya, sebenarnya yang disampaikan Pak Cahyadi tadi itu hipotesa yang bagus sih, dan itu bisa diangkat menjadi tesis ya. Komentar saya pertama begitu. Nah, yang kedua benar Pak. Jadi kalau dalam teknik big data itu ada teknik analisis namanya sentiment analysis. Nah, nanti mungkin bagian dari Bu Yunita yang kan lebih fokus ke situ. Di sentiment analysis itu Pak menggunakan data dari sosial media, baik itu Twitter, Facebook atau Instagram, baik dia berupa komentar atau posting sesuatu, itu kemudian bisa dianalisis dari sisi linguistiknya, apakah kalimat atau kata itu memiliki sentimen. Sentimen itu kecenderungan ya, kecenderungan positif, negatif, atau netral. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menghitung berapa banyak yang misalnya pemerintah daerah A gitu ya, itu memposting tentang kebijakan tertentu, kemudian ditanggapi dari pengguna sosial media itu yang domisilinya ada di daerah tersebut, itu dalam kacamata semacam itu. Itu pun masih ada tantangannya. Kadang ada yang nggak cuma tadi Pak, asumsinya bukan hanya yang berkomentar itu yang tanda kutip punya preferensi negatif gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga punya Pak beberapa yang preferensinya itu kalau nulis posting itu bagus, positif, tapi sebenarnya dia nyindir. Nah, gitu. Nah, itu kan butuh linguistiknya. Nah, ketika kita punya riset semacam ini, maka apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah kemampuan kita untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak, sehingga kita juga bisa menangkap pengguna-pengguna sosial media yang sebenarnya berkomentar positif, gitu, sehingga agak equal. Dan kemudian yang kedua adalah kita harus menggandeng partner riset yang memahami linguistik. Nah, jadi kalau orang bicara misalnya ini saya ilustrasikan ya, agak ekstrim mungkin. Misalnya kita posting di sosial media innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kira-kira komentarnya gimana Pak? Ada yang mendoakan gitu ya, semoga husnul khotimah, kita ikut berduka cita. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang kemudian nulis cuma menekan tombol like this gitu. Nah, itu like this-nya maksudnya apa ini? Like this ikut berduka cita atau like this bahwa kita mendapatkan musibah misalnya gitu. Nah, itu kan butuh ahli ya. Saya sendiri orang ilmu komputer juga tidak boleh itu memberikan analisis apakah itu ke arah mana gitu ya. Itu harus orang yang ahli di bidang linguistik. Nah, ini kayak gitu lah. Nah, banyak nanti preferensinya Pak. Kalau di dunia sosial media, kalau terutama di industri, itu sudah dipakai sekali Pak. Jadi mungkin kemarin lihat ya, kejadian misalnya Eiger ya, mungkin ngikutin nggak pemberitaan tentang Eiger, merek Eiger apa tuh, sepatu peripheral untuk naik gunung gitu. Nah, ketika ada penggunanya itu hanya memiliki kamera apa adanya, kemudian memposting di Instagram foto yang tidak begitu bagus tentang produk itu, nah itu malah dari pihak Eiger-nya kan menyampaikan, waduh kalau nggak boleh begitu, kalau mau moto Eiger itu ya biar benar-benar kelihatan kualitasnya harus punya kamera yang bagus. Wah udah jadi dibully sama netizen dan itu kan bahwa sebuah ini sombong banget nih Eiger-nya gitu kan, jadi semacam itu. Nah, jadi akhirnya waktu itu omsetnya jadi turun, efeknya sampai ke situ. Nah jadi
ini menjadi sangat menarik ya, bahkan fenomena itu sudah bisa dilihat ya. Dan kita sebagai peneliti itu hal-hal kayak gini nih yang menarik untuk diteliti sebenarnya. Jadi bagaimana pengaruh sosial media, belum lagi pengaruh sosial media terhadap politik ya. Jadi politik ini juga menjadi sangat penting ya, jadi gitu. Nah, yang menarik lagi mungkin ini lagi jalan juga dengan teman-teman dari politik, sosial politik, kudeta Myanmar gitu ya. Kita lagi lihat sentimen masyarakat terhadap kudeta, dan kita lihat sentimen dari masyarakat Myanmar terhadap hal ini seperti apa. Nah, itu juga lagi ongoing karena baru jalan. Jadi hal-hal semacam itu bisa sangat memungkinkan kita lakukan. Bahkan tidak hanya semacam itu sebenarnya. Sempat Twitter segala macam itu bisa digunakan. Kalau di Singapura itu dipakai sebagai platform komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak perlu mengisi form komplain terhadap layanan pemerintah yang jelek gitu. Cukup dia komentar di Facebook atau di Twitter, nanti pemerintah Singapura itu sudah otomatis bisa mendeteksi apa yang dia keluhkan, apa yang dia komplainkan, sehingga dia bisa melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir resiko. Kalau kita kan lain, Pak. Kalau kita kan harus viral dulu ya. Ada jalan berlubang nggak ditambal-tambal ya, akhirnya dibuat jadi kayak kolam renang, di foto yang bagus, diviralkan, baru ditutup, kan begitu istilahnya. Jadi, nah itu contoh-contoh ya, penerapannya bisa sampai sejauh itu. Gitu. Moga-moga bisa menjawab ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Menarik, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa? Bu, ya silakan Mbak Latif. Oke. Jadi ini sih Pak, kan tadi Bapak sampaikan kalau memang peran big data itu bisa sampai ketika ada penelitian, kemudian kita membutuhkan informasi dari agensi terkait, itu memang mungkin kendalanya di agensi terkait itu datanya tidak update seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba untuk menggali sendiri atau memperoleh data itu sendiri. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah apakah pernah ada pengalaman seperti itu di dalam hal pengelolaan kebencanaan, Pak? Mungkin pada masa saat pra bencana atau tanggap darurat ataupun pasca bencana, seperti itu, Pak. Oke. Yep. Ini relay sama dengan yang kita kerjakan. Jadi kami sejak 2016 akhir itu kami punya daerah, namanya kami sebut living lab lah gitu. Itu kita ada satu daerah di Wonogiri yang memang kita jadikan tempat untuk mengumpulkan data-data kebencanaan, bahkan jauh sebelum bencana itu terjadi. Tapi kami mulai juga sudah dengan assessment ya, potensi bencananya apa. Dan waktu itu kita menemukan potensi bencananya itu tipenya adalah tanah longsor atau landslide. Nah, itu juga jalan tuh, Mbak. Jadi udah berkali-kali terjadi, dan kita punya data sebelum, ketika terjadi, bahkan post bencana juga ada. Nah, cuma memang ini agak kesulitannya memang ini, kalau sudah terjadi bencana itu peralatan yang kita pakai itu kan terkubur. Sehingga per hari ini aja kita tinggal, mungkin yang aktif itu tinggal 5 sensor ya, dari sekitar 37 sensor. Nah, ini yang lagi kita upayakan agar kemudian harus dipasang lagi dan seterusnya. Tapi ada, nanti mungkin secara khusus akan saya presentasikan ya, bagaimana caranya, bagaimana teknologinya, dan bagaimana kemudian menganalisisnya. Nah, satu poin yang kita agak kesulitan, kita berhasil mengumpulkan banyak sekali data hasil. Jadi data bencana itu bukan kejadian longsornya ya, tapi kita bisa setiap hari itu merekam misalnya suhu, perubahan kemiringan tanah, kemudian berapa besar intensitas hujannya, airnya, dan kemudian seputar yang kira-kira nanti data itu kalau diolah itu kita jadi tahu apa pemantik bencananya, begitu ya. Jadi, nah itu bisa terjadi. Nanti saya tunjukkan namanya sekilas ya. Gitu. Tapi nanti secara khusus nanti akan ada studi kasus yang ingin saya presentasikan juga, biar teman-teman juga makin memahami ini realisasinya kayak apa. Jadi bukan hanya teorinya, tapi benar-benar sudah dijalankan sebagai satu riset yang utuh begitu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama.
Selamat siang Pak, izin bertanya Pak. Pak. Siap. Kami dengan Mayor Infanteri Cening Pak. Oh Pak Cening. Siap. Mayor Infanteri itu berarti ya Pak, Angkatan Darat Pak ya? Siap betul, izin. Kami Angkatan Darat, saat ini kami berdinas di Mabes Angkatan Darat Pak. Oh baik, Siap. terima kasih Pak. Siap. Mohon izin bertanya Pak. Yang pertama, sangat menarik sekali Pak. Kemarin kami juga diajari evidence based policy ini Pak, ya. Evidence based policy yaitu bagaimana mengambil kebijakan berbasis data itu Pak. Mungkin ini kalau menurut kami ada keterkaitan materi yang ini Pak. Kemudian kemarin dijelaskan oleh Pak Adna itu ada data, kemudian fakta, opini, kemudian ada konspirasi. Nah, mohon dijelaskan sedikit Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa proses satu kebijakan atau knowledge itu mulai dari data, kemudian informasi, kemudian jadi knowledge itu kalau nggak salah Pak jelaskan tadi. Kemudian, nah saat ini kan berkembang sudah informasi banyak sekali Pak ya di media sosial itu. Nah, itu apakah sudah bisa kumpulan-kumpulan informasi itu bisa dijadikan data? Atau data yang seperti apa ini Pak? Apa namanya konektivitasnya? Karena saat ini yang paling mudah untuk mencari data menurut kami ya lewat mungkin satu penelitian yang mungkin Bapak sampaikan tadi, yaitu kalau sudah mendalam Pak. Tapi yang seperti baru belajar seperti kita ini mahasiswa pasti lebih banyak ke media-media yang ada ya Pak, yang lebih mudah. Siap. Nah, apakah kumpulan-kumpulan informasi itu bisa membentuk data? Kita jadikan sebagai data atau bagaimana? Karena tadi Bapak jelaskan data dulu, baru dia jadi informasi gitu Pak, diproses, yang jadi knowledge. Mohon mungkin dijelaskan Pak, data, kemudian informasi, kemudian fakta. Nah, mungkin apa keterkaitannya Pak? Mohon izin, terima kasih banyak Pak. Siap. Terima kasih Pak Cening atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya cukup menarik ya, dan menantang juga. Jadi kalau kita bicara tadi konteks dari data yang kita maksud dalam big data ini, sebenarnya ada nanti sebenarnya ada bagian sendiri Pak, bagaimana kita mengenal data sources, istilahnya gitu. Nah dalam big data itu ada dua jenis Pak, sebenarnya kalau kita mengelompokkan data. Pertama data yang sifatnya terstruktur Pak. Nah data terstruktur ini adalah data yang memang sudah dari sananya itu well design. Jadi bisa dari report-report, ya mungkin nanti tadi yang Bapak maksud sebagai informasi. Kalau bagi kami itu menjadi data karena sudah diolah atau sudah diformat oleh pihak penyedianya. Jadi misalnya saya mengambil data dari BPS gitu ya, untuk jumlah penduduk atau demografi penduduk gitu. Saya ambil dari BMKG tentang data-data cuaca. Nah, itu disebut sebagai data yang sifatnya terstruktur karena sudah diolah oleh pihak penyedianya. Nah, dalam big data ada dua pilihan, Pak. Pilihan pertama kita bisa melakukan analisis hanya menggunakan data terstruktur. Tetapi kelemahannya adalah kita tidak memahami konteks dari data itu. Jadi konteks dari data itu ya kita nggak, karena sudah sudah dibuat oleh orang lain. Sama seperti kalau kita membaca berita dari news portal. Nah itu sebenarnya kita hanya membaca informasi, tapi tidak membaca data. Kenapa informasi? Karena sudah dibuat oleh pihak penyedia informasinya. Sehingga cara pandangnya otomatis adalah cara pandang media pembuatnya. Beda dengan data. Data itu degree of freedom-nya tinggi sekali. Jadi ketika kita mempunyai data, kita tuh secara bebas bisa menggunakan untuk persepsi kita masing-masing. Gitu. Nah, beda kan kalau coba dibayangkan Pak, kalau misalnya kita mendapat data di sosial media, data di news portal, itu tuh data-data yang sebenarnya sifatnya informasi, dalam artian sudah diolah oleh pembuatnya. Nah, makanya ada juga sih beberapa orang yang memanfaatkan itu untuk tanda kutip menyetir orang lain. Gitu. Jadi dengan tadi mengarrange informasinya. Nah sehingga kalau ketika terjadi semacam itu maka kelemahannya adalah kita tidak punya degree of freedom of data. Jadi tidak punya kebebasan atau independensi untuk mengolah data itu untuk secara independen. Nah, apalagi dipeneliti semacam ini. Maka kita butuh sumber data kedua, Pak. Nah, sumber data kedua ini yang disebut sebagai data tidak terstruktur. Nah ini data-data yang pure mentah. Nah, pure mentah, yang terbebas dari intervensi pembuatnya. Nah, data-data yang mentah itu seperti apa? Ya, data-data tentang
reaksi publik di sosial media terhadap isu tertentu. Nah, itu kan biasanya kita lihat ya bentuknya bisa saja caci maki atau mungkin komentar buruk, komentar baik, itu wajar gitu, itu bisa dilakukan. Atau data-data yang sifatnya memang dari tools ya, sensor tadi, kemudian saya kemarin juga punya isu misalnya tentang COVID misalnya, Pak Gubernur bilang oke, Jogja sudah terkendali begitu, karena datanya udah bagus. Tapi begitu kita lihat kan nih loh Pak, kerumunannya dari CCTV ternyata masih terjadi di sini sepanjang hari. Nah baru ngerti, oh ternyata number itu ya baru number yang dilaporkan, sudah dibuat oleh pembuatnya. Tapi kalau kita lihat data dari sumber aslinya, begitu kita lihat dari CCTV, di CCTV itu kemudian kita pasang algoritma, bisa menghitung berapa orang kerumunannya begitu, ya sudah, akhirnya tidak bisa dihindarkan bahwa kita punya data yang lebih baik ya. Dan arahnya memang data yang tidak terstruktur itu menjadi data yang paling valid Pak untuk penelitian. Nah sehingga ada baiknya nanti, makanya ini juga suatu terobosan bahwa kita menginisiasi di big data itu pengolahan data yang datanya itu tadi yang saya sampaikan diambil dari data yang kita generate sendiri atau kita collect sendiri. Nah, ini yang menjadi penting karena tumpuannya kualitas ada di data tidak terstruktur tadi. Tapi nanti karakteristik yang jauh lebih detail tentang data tidak terstruktur nanti akan saya sampaikan di bagian data sources ya. Nah, jadi semacam. Tapi ini pertanyaan yang menarik karena memantik diskusi yang bagus. Jadi semacam itu. Dan ini menjadi menarik. Nah, konteks itu tadi yang sampaikan sebagai konteks itu konteks itu kita bisa lihat begini, misalnya ada satu isu gitu ya, isu tentang A gitu, kemudian vaksin misalnya vaksin COVID gitu ya, itu memang kita bisa lihat, misalnya kemarin ada mahasiswa mana ya kemarin, mahasiswa saya lupa itu jurusan programnya, tapi dia bagus, dia mengcompare pemberitaan media massa nasional tentang vaksin, tapi dia bukan memetakan apa kontennya, tapi apa preferensi politiknya. Nah, ternyata ketemu gitu dari media ini dengan media ini satu seragam gitu, nah, dia lebih pro gitu ya misalnya, lebih positif gitu. Ini yang ini netral, yang itu negatif gitu. Jadi memang kita terjadi semacam itu. Nah itu bisa dilakukan hal-hal yang sifatnya demikian. Gitu. Nah mungkin itu Pak awalan untuk memberikan gambaran awal lah tentang data tidak terstruktur. Terima kasih. Siap Pak Onjin, terima kasih Pak. Siap. Baik, ada lagi mungkin? Oke, ya bisa lanjut tadi. Enggak ada lagi. Saya mau bertanya Pak. Silakan. Untuk analisis big data itu melalui database atau ada dari media lain Pak? Oke. Wah ini dari prodi mana nih? Pertanyaannya sangat teknis ini. Dari manajemen informasi dan perpustakaan, Pak. Oke, baik, ya. Nah, dari kalau bicara teknologi, maka big data itu bisa diolah dari berbagai macam jenis teknologi, Mbak. Jadi yang pertama bisa langsung dari database. Jadi misalnya kita punya database pustaka gitu ya, atau perpustakaan. Nah, itu kemarin juga sempat kita propose juga di perpustakaan UGM misalnya. Jadi database perpustakaan itu misalnya kan tidak hanya menyimpan buku ya, koleksi segala macam, tapi juga behavior dari pengguna. Nah, sering kita itu dosen itu ditanya sama perpustakaan misalnya, pengen dibeliin buku apa gitu. Nah, harusnya itu nggak perlu ditanya itu. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari kalau sistemnya itu bisa merekam penggunaan informasinya. Jadi misalnya, ternyata mahasiswa MIPA misalnya itu rata-rata kalau perpustakaan itu suka minjem mana. Nah, tinggal nanti kita melakukan analisis, berarti kalau misalnya saat ini bacanya tentang buku tentang big data, maka yang harus diadakan saat ini adalah buku big data dan selanjutnya begitu. Nah itu yang belum ada ya, kita itu masih berbasis report tadi, jadi butuhnya buku apa misalnya kayak gitu. Tapi padahal kita bisa melakukan prediksi dengan cara big data. Nah kalau semacam itu yang kita butuhkan tadi benar database. Nah tapi database yang kayak apa? Database yang tidak hanya mencatat koleksi, tapi juga transaksi atau aktivitas yang terjadi di dalam sistem itu sendiri gitu. Nah yang kedua bisa juga mengolah data yang berasal dari file, nggak melulu database. Kayak data dari sensor itu bentuknya file. Jadi kemudian data dari news portal yang dikumpulkan itu juga file. Jadi semacam itu. Nah ini juga menarik ya untuk dipakai gitu. Oke.
Kira-kira gitu awalannya. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita udah sampai pada big data definition. Jadi tadi, nah sehingga nanti kalau misalnya ditanya baik itu dalam apa ujian, kemudian atau mungkin dalam forum yang lain, rekan-rekan sekalian sebenarnya bisa memformulasikan definisi itu dengan kata-katanya sendiri sebenarnya. Jadi kalau saya sih lebih kalau di level S2 gitu ya, itu kalau ditanya definisi ya bisa mendefinisikan atau memformulasikan dengan kata-katanya sendiri. Jadi ngoreksinya gampang. Jadi kalau koreksinya itu, kalau definisinya itu sama plek dengan slide, dengan materinya berarti salah gitu. Nah, tapi kalau berbeda dan ada pengembangan, nah itu baru benar. Gitu. Oke, nah kemudian apa karakteristiknya dari big data? Apa yang bisa digolongkan dari big data? Dari sisi karakteristik ada beberapa jenis ya. Jadi yang pertama adalah kumpulan data yang dijumlahkan jadi besar. Jadi ini kumpulan datanya banyak. Tapi secara individu data-data ini sebenarnya kecil-kecil. Jadi misalnya kayak pasir gitu ya. Jadi kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan tuh ya satu truk gitu. Jadi itu namanya kumpulan data yang dijumlahkan jadi besar. Tapi ada juga satu truk, tapi sebenarnya hanya terdiri dari 3 atau 5 batu gitu. Tapi batunya 1 ton gitu. Nah itu namanya kumpulan data yang berukuran besar. Jadi mungkin datanya cuma berapa kilo ya, data dari Twitter itu saya kira hanya sekitar 1 sampai 8 kilobyte. Tapi kalau datanya itu 10 juta Twitter, maka ya bisa jadi 10 gigabyte. Nah, jadi itu otomatis jadi besar gitu ya. Kalau yang kumpulan data berukuran besar, mungkin hanya jumlahnya 1 atau 5 file. Nah, tapi satu filenya itu ukurannya sangat besar. Saya punya itu Pak, data dari oil and gas itu satu file itu ukurannya 53 tera. Nah itu kalau saya lagi mau proses itu, waduh itu mesinnya langsung ngambek gitu biasanya. Jadi karena berat sekali. Itu kan makanya di situ nanti butuh high performance computing ya untuk fasilitas data besar ya gitu. Nah ini yang membedakan begitu. Tapi itu sangat possible untuk diproses secara bersama-sama. Kemudian data yang berbagai jenis tipe dan variasi. Jadi datanya itu tipe variasinya banyak sekali, jadi dan kita bisa proses dalam satu waktu. Jadi kita tidak perlu menunggu menyamakan filenya begitu. Kemudian data yang dihasilkan secara real time atau batch. Ya. Jadi real time itu ya setiap saat datanya muncul. Seperti tadi ya data sensor suhu, data Twitter, kemudian yang lain. Tapi kalau batch itu datanya dikumpulkan dulu dalam sekuen waktu tertentu, baru kemudian datanya diambil gitu. Kemudian data yang memiliki sifat tertentu, bisa rahasia atau lainnya. Nah, ini yang menjadi penting. Selama apapun data itu, tapi itu akan bernilai di masa depan. Nah, ini contohnya data-data tentang penyakit. Ya. Mungkin penyakit itu ditemukan tahun 1800 berapa, begitu. Tapi itu tetap akan penting ketika muncul penyakit-penyakit baru. Nah, jadi kita bisa melakukan genomic tracing, kemudian mengidentifikasi pola evolusinya, sehingga kemudian bisa menentukan treatment yang terbaik itu seperti apa. Dan kemudian yang terakhir ini adalah data yang dapat bertautan satu sama lain. Nah, ini yang paling bahaya sebenarnya. Jadi mudahnya begini, mungkin suatu saat rekan-rekan sekalian tidak menyadari ya, sekarang aktif di sosial media begitu. Nah, tapi pernah suatu saat tiba-tiba kita dihubungkan dengan teman kita di sosial media yang lain, tapi ternyata teman kita itu udah lama sekali nggak ketemu, bahkan mungkin sudah dianggap tidak ada relasinya, tapi bisa menemukan relasinya di sosial media. Nah, itu juga menarik. Kalau mungkin yang punya LinkedIn misalnya gitu ya, mungkin kita belum pernah saling kenal, belum pernah bertegur sapa di kampus begitu, tapi begitu kita menyebutkan afiliasi kita itu adalah Universitas Gadjah Mada, maka di LinkedIn itu otomatis kan kita jadi connected gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang menjadi menarik. Maka di LinkedIn itu sering ada report gitu tahunan itu universitas terbesar di Indonesia itu based on LinkedIn itu mana gitu ya. Nah itu berdasarkan user yang join dan menuliskan afiliasinya di Universitas Gadjah Mada tentu saja. Nah ini contoh-contoh begitu sehingga seolah-olah jadi besar sekali. Nah ini yang menjadi menarik ya dari karakteristik big data. Nah ini sebagai contoh ya, kalau pengen melihat
big data itu jenisnya seperti apa, ya seperti ini. Coba kita buka ya di Google Search gitu. Ini juga untuk mengecek apakah rekan-rekan kalian eksis apa tidak, kemudian ditulis nama lengkapnya. Nah, kita akan dapat semacam ini. Ini ada jenis data teks gitu ya, yang bentuknya semua hal di internet yang ada nama saya begitu, baik dari UGM, di LinkedIn, di Google Scholar, di Instagram, di YouTube, mungkin di tempat yang lain, mungkin paling jauh di mana. Ini di Google Books itu juga ada, kemudian di Teknik Asia, di dan yang lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi, ketika kita masih mencari, kita berpindah jenis datanya, nah di video, nah karena saya juga sering setiap rekaman kuliah saya taruh di YouTube, nah otomatis muncul juga di sini. Jadi ini ada YouTube channelnya, ada beberapa website laboratorium yang saya inisiasi, yang kemudian juga ada videonya dan lain sebagainya. Jadi ini berarti kita kan punya apa ya istilahnya, punya data di sana. Nah, kemudian kalau gambar, nah ini lebih parah lagi nih. Nah, kalau di gambar kita jadi tahu nih perkembangan saya dari waktu dulu sampai sekarang kelihatan semua sebenarnya. Nah, ini secara tidak langsung kita mengumpulkan data-data kita ya seperti ini. Dan tidak hanya yang terrelasi dengan saya. Ini Pak Bambang Prastowo, ini yang di tengah ini yang saya lagi utek-utek ini. Ini kolega sebelah ruangan kerja di kampus ya, gitu. Karena memang sering saya tag jadi muncul. Gitu. Jadi kan bisa kelihatan. Nah, itu yang saya maksudkan dengan akhirnya kita bertaut dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita secara data. Nah, ini ada juga ini Sputro, kemudian banyak sekali yang lain. Jadi ini contoh-contoh saja. Ini contoh-contoh bagaimana bisa memunculkan hal-hal yang semacam. Nah, ini tim saya yang masang sensor di Wonogiri yang tadi ditanyakan gitu, kelihatan juga. Kemudian ya macam-macam ya. Jadi cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi ini sebagai bentuk kalau pengen masih misalnya ada juga sih beberapa orang itu yang menganggap bahwa big data itu mitos gitu ya nggak apa-apa. Tapi ini saya tunjukkan faktanya. Kemudian ini berita itu berarti news portal, dari rangkuman news portal yang meng-highlight saya misalnya begitu ya, atau rekan-rekan sekalian kalau mencoba di browsernya masing-masing. Nah, ini di COVID itu saya sering dibilang semacam ini gitu. Jadi terkait dengan bilik antiseptik dulu semacam itu. Nah, kemudian lainnya. Jadi ini contoh big data. Jadi kalau ini kita agregat, kita ambil datanya semua, rekan-rekan sekalian bisa melakukan profiling ya. Bisa melihat profil seseorang hanya dengan menggunakan semacam ini. Ini orang seperti apa atau sebenarnya begitu. Nah, ini menarik ya. Jadi mungkin bagi pihak-pihak berwajib atau mungkin yang berkepentingan begitu ketika akan melakukan sesuatu, kita bisa melakukan profiling ya seperti itu. Sama seperti mungkin rekan-rekan ketika mau memilih dosen pembimbing begitu kan selalu sebelumnya kan tidak serta-merta memilih ya, tetapi profiling dulu kan, apakah risetnya related dengan interest dari rekan-rekan, apakah bisa dalam satu ranah untuk membimbing dan seterusnya. Nah kan gitu. Jadi itu juga menjadi sangat penting ya. Jadi nanti bisa dieksperimenkan gitu ya. Jadi itu bisa menarik gitu. Nah, itu simpel saja. Jadi, nah ini kalau kita dalam satu objek kemudian terrefleksi dengan berbagai macam jenis data, nah minimal kita sudah melihat itu contoh real dari big data yang di sekitar kita. Jadi ini juga untuk menginformasikan kita juga harus hati-hati ya. Rekan-rekan kalau di internet itu juga harus mulai memikirkan profil digitalnya semacam ini. Jadi kalau nanti kita terpotret dengan wajah-wajah lain yang kurang baik, ya otomatis profilnya jadi kurang bagus gitu ya, jadi semacam itu. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri lah. Oke. Nah kemudian kita masuk ke formal karakteristik ya. Formal karakteristiknya itu adalah 5V, ya. 5V, ya. 5F gitu ya. V, sorry. Jadi 5V ini adalah gabungan dari 4V dan 1V ya. Jadi ada volume, variety, velocity, veracity, dan value. Nah, ini adalah rumus baku lah di big data. Jadi di formal definition, big data itu dipahami sebagai
ciri-cirinya ada di volume, variety, velocity, veracity, dan value gitu ya. Nah, untuk lebih mengenal, kita coba lihat ya. Nah, volume ini lebih ke arah ya, jumlah file tadi ya, atau jumlah besarnya file. Nah, jadi sebenarnya bisa jumlah dari kuantitas filenya, atau recordnya, atau size-nya. Jadi bisa semacam itu. Jadi bisa nanti hitung-hitungannya terabyte atau petabyte gitu ya. Menghitung jumlah record, transaksi, tabel gitu ya. Kemudian nanti yang menghitung juga berdasarkan waktu. Jadi misalnya datanya nggak terlalu banyak, tapi tentang waktunya 20 tahun misalnya gitu. Itu juga termasuk big data. Nah, saya pernah juga nih kemarin membantu analisis tentang mode mobilisasi warga dengan menggunakan Transjakarta gitu. Waktu itu membantu di SSDI itu juga mungkin secara volume nggak terlalu tinggi ya, sekitar 7 giga, tapi jumlah transaksinya hampir 120 juta transaksi. Nah, itu juga big data gitu. Nah, kemudian ini tertrigger dengan adanya Internet of Things ya. Jadi semacam itu. Terus kemudian variety. Nah, variety itu jenis bagaimana data itu dihasilkan. Ya. Ada yang kalau dari beberapa survei dari ini adalah transaction. Transaction itu misalnya dari e-commerce gitu ya, transaksi-transaksi toko online, kemudian dari transaksi-transaksi komunikasi kita dengan cellular phone dan lain sebagainya. Kemudian log data. Log data itu catatan-catatan aktivitas di internet yang dilakukan oleh server di belakang layar. Jadi di internet itu kita ngakses apa itu dicatat ya. Jadi kita jadi ketahuan behavior. Jam 7 pagi kita buka laptop itu behaviornya apa itu kelihatan dari log datanya ini. Nah, demikian juga kalau kita di kampus ya, di kampus itu ya termonitor juga apa aktivitas kita. Nah, kita ngakses Scopus kapan, ngakses IEEE kapan gitu, jadi itu terlihat. Kemudian event ya, event itu dipantik dengan kejadian tertentu. Email ya bisa juga kita saling berkomunikasi melalui email, sosial media, sensor gitu ya. Kemudian menggunakan teknologi RFID seperti pada point of sale semacam itu, free text ya, geospasial kita sering pakai itu menandai lokasi ya, itu juga menjadi sumber data. Dan kemudian audio kita suka mempublish sesuatu di YouTube dan lain sebagainya, itu juga merupakan satu kumpulan data. Dan ini kumpulan-kumpulan data yang sifatnya tadi unstructured. Bentuknya itu tidak ini malah data-data yang asli ya, yang pure, belum terkontaminasi oleh kepentingan informasi tertentu. Nah, ini menjadi menarik. Nah, kemudian ada juga velocity, ya, ini frekuensi pembangkitan atau pengiriman datanya. Jadi itu dikirimkan serta-merta, instantly atau tidak gitu. Kalau modelnya batch itu data dikelompokkan dulu dan diproses dikirim sebagai unit. Ini seperti orang kalau di delivery service ya, perusahaan pengiriman barang itu ditunggu dulu sampai sore yang akan mengirimkan barang orang-orangnya, kemudian dipiket dalam satu kontainer baru dikirim ke luar kota tujuannya. Tapi kalau real time lain, begitu kita terima paket pengiriman datanya, ya langsung pada waktu itu kita juga kirimkan ke tujuannya. Jadi semacam itu. Ada juga nanti yang near time, hampir mirip seperti real time tapi dikasih waktu jeda antara data dan pemrosesan agar memaksimalkan antrian dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang stream, ini aliran data, bentuknya sensor, Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh velocity. Jadi kalau menemukan sumber-sumber data semacam ini sumber-sumber data untuk big data yang bagus sekali. Nah, kemudian ada juga yang veracity. Nah, ini veracity itu dekat dengan confidentiality. Nah, ini tadi Pak Cening tadi ya, yang dari Angkatan Darat ini sangat-sangat menarik ini. Jadi data-data itu juga akan sangat tergantung dari data-data yang punya klasifikasi khusus. Misalnya di medis ya, semua hal itu semuanya confidential, gitu kan? Karena data medis tidak mungkin dipublish secara umum. Gitu. Data surveillance keamanan juga tidak mungkin dikirim secara umum, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di beberapa titik kerumunan kota itu ada banyak CCTV, baik itu dari pihak kepolisian, kemudian dari Badan Intelijen Negara, saya juga kadang menemukan, itu juga akhirnya aksesnya tidak publik, karena memang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itu juga sumber dari big data. Tetapi tentu saja itu sangat khusus karena nanti penanganannya harus mengikuti prosedur tertentu. Nah, pada titik ini big data juga tidak boleh ini. Kemudian serta-merta karena kita bicara big data, semua data harus diolah tanpa menggunakan
permission atau etik sih. Nah, kita harus mengedepankan juga itu. Jadi misalnya nih kita, oke, saya ingin main big data untuk melihat behavior orang, tapi caranya adalah mengamati perilaku orang dengan cara diam-diam. Itu juga tidak diperbolehkan sebenarnya. Jadi kayak kita merekam atau mencuri data private dari orang itu juga sebenarnya kalau di sisi yang lain itu dimanfaatkan oleh orang tertentu, melihat kemampuan big data bisa semacam itu ya digunakan. Tapi secara khusus itu sebenarnya melanggar etik dari big data sendiri, sebenarnya semacam itu. Nah, kemudian terakhir ini, menarik sekali nih, ini adalah value. Jadi kumpulan data yang dikumpulkan dalam jangka waktu lama itu seperti value. Nah, ini seperti orang pengeboran minyak gitu, mencari cairan fosil kan semacam itu ya. Jadi itu hasil dari kumpulan data fosil yang sangat berlama-lama, berjuta-juta tahun lalu, sehingga kemudian dari fosil itu berubah menjadi minyak mentah, itu yang dicari. Nanti sama sebenarnya. Jadi semakin kita bisa melakukan analisis data dari data yang sumbernya itu sejak lama, ya itu luar biasa. Nah, mungkin yang paling bisa dibayangkan ya sebenarnya data kesehatan. Kalau data rekam medis itu kita simpan dan terintegrasi secara nasional dari kita lahir, tentu saja dokter akan lebih mudah melakukan assessment nih. Asesmennya juga lebih tepat gitu dari kondisi kesehatan kita. Nah, tapi sulitnya itu adalah karena data kita tidak terintegrasi. Jadi akhirnya harus dicek lab lagi, harus dilihat track record-nya. Nah, nanti belum tentu masih kayak trial error akhirnya nanti pengobatannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Makanya sekarang banyak sekali yang bilang bahwa big data is good. Nah, jadi saat ini big data itu kayak emas gitu ya. Jadi kayak kita punya gudang emas gitu. Jadi kekuatannya di situ. Nah, maka penting ya instansi-instansi, mungkin kalau rekan-rekan sekalian ada yang dari instansi pemerintah atau mungkin dari instansi perusahaan atau yang lain, itu sangat penting sekarang kita harus mengalihkan pandangan untuk berinvestasi pada ini, pada gudang-gudang datanya ini. Nah, jadi itu yang karena gini, kalau tidak maka pada akhirnya kita akan kehilangan itu, dan kemudian pada titik tertentu kita tidak menguasai data. Ya, ini sebagai diskusi ya. Ini saya gunakan sebagai diskusi, bukan bermaksud untuk kita memprotes kebijakan kampus ya. Contohnya kita di UGM gitu ya. Kita dulu punya webmail ya. Akun kita itu menggunakan UGM masih ID. Tapi sayangnya beberapa tahun lalu itu kemudian diintegrasikan dengan layanan Google. Nah, kita pakai Gmail akhirnya. Jadi bisa pakai Google Meet. Enak sih ya, pakai Google Dokumen. Tapi semua lalu lintas data kita akhirnya melalui Google. Padahal pada waktu itu menurut saya kita punya kemampuan untuk menyimpan data kita sendiri di kampus. Nah, akhirnya apa kira-kira? Ya, akhirnya kita punya ketergantungan pertama sampai sekarang sama teknologinya Google. Jadi gitu. Kemudian yang kedua, kalau sewaktu-waktu apakah kemudian Google tidak punya kemampuan untuk menganalisis data kita? Nah, kan tidak juga. Nah, karena kita pakai fasilitas dia pasti punya kemampuan untuk itu. Jadi secara umum sebenarnya kita tuh agak kontradiktif gitu. Jadi ini berbahaya menurut saya. Jadi kalau saya ya harusnya universitas kemudian ini menginisiasi ya, harus berani idealis untuk menginisiasi kedaulatan data itu di KIP sendiri. Meskipun nanti kita berdarah-darah dari sisi layanan teknologinya, karena ya harusnya layanan teknologi akan bisa lebih berkembang baik dengan pengalaman kita mengelola data besar kan begitu. Nah, tapi waktu itu saya sempat protes gitu, tapi ya namanya dosen biasa ya, jadi tidak punya terlalu powerful. Tapi ya sekarang kita kelihatan, kita kehilangan benar banyak momentum untuk, contohnya tadi ya data penelitian, kita nggak punya data set yang lengkap, satu universitas misalnya. Kemudian, ya contohnya kalau saya ya akhirnya terpaksa lah menyimpan data-data set itu di Google Drive misalnya gitu ya. Itu saya punya kejadian gini, waktu saya punya riset yang data bencana longsor itu kemudian saya terpaksa pakai layanannya Google juga, karena harus integrasi, akhirnya kita simpan di Google Cloud. Pada titik tertentu Google kemudian malah saya nggak perlu menanyakan ke Google, tapi Google itu tahu bahwa saya punya data itu dan dia mengajak sesuatu, misalnya semacam itu. Nah itu kan berarti mereka tahu itu kan berarti mengintip ya. Jadi, nah itu juga harus diwaspadai begitu. Jadi kalau dalam konteks ini ya, kalau dalam konteks kolaborasi ya kita open saja, karena itu datanya juga data penelitian, oke lah gitu ya, tidak terlalu sensitif. Maksudnya kalau kan saya tidak akan kenapa juga kalau data itu hilang misalnya gitu ya. Tapi kalau secara lebih luas ya itu jadi perhatian kita ya untuk
lebih concern nanti ke depan menyiapkan infrastruktur yang lebih kuat begitu. Jadi semacam itu. Nanti dititip nih ke Pak Cening tadi ya. Wah, ini yang dari kata dari kita harus punya nih Pak. Siap Pak, siap. Data kedaulatan data nasional ini kita sangat sedih. Ini terakhir yang kemarin saya sempat diajak diskusi itu Kementerian Pendidikan itu malah menggunakan integrasi dengan Google untuk data pendidik dan siswa seluruh Indonesia. Wah, itu juga kepikiran juga itu. Wah, ini gimana nih? Ini salah satu yang harus kita ya akhirnya kita punya itu tadi isunya banyak sekali ya. Nah, itu sebenarnya nanti salah satu tantangan lah di big data ya. Nah, kemudian makanya kadang ya juga tidak populis gitu. Akhirnya ya kadang hal-hal kita mempertahankan integritas semacam itu jadi tidak famous lah, tidak cukup enak untuk didengar. Nah, ini contoh beberapa praktis big data, mungkin bisa dilihat ya, misalnya nih meneliti 5 juta kegiatan perdagangan yang dibuat per setiap hari untuk mengidentifikasi potensi fraud. Nah, itu kan contoh. Jadi ini sudah muncul nih rumusan-rumusan masalah di big data yang menggunakan data-data besar. Menganalisis 500 juta detail catatan panggilan setiap hari untuk memprediksi charm pelanggan lebih cepat dari kayak gitu. Memonitor 100 live video feed dari kamera CCTV untuk menargetkan point of interest ya gitu. Mungkin kalau Pak Cening ya untuk mengidentifikasi kerumunan ya jadi semacam itu yang berpotensi mengganggu kestabilan negara. Ya Pak. Misalnya itu bisa dilakukan sekali gitu. Mengeksploitasi 80% pertumbuhan data gambar, video, dokumen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya. Ini juga menarik nih, mengaktifkan 12 terabyte tweet yang dibuat setiap hari ke dalam analisis sentimen produk. Misalnya teman-teman yang di ekonomi atau terkait dengan UMKM itu bisa melakukan itu. Kemudian ini juga menarik, mengkonversi 350 miliar pembacaan meter tahunan untuk memprediksi konsumsi daya lebih baik nih. Jadi itu di area power grid atau di PLN gitu ya. Nah, itu kan kita bisa melihat dan seterusnya. Jadi banyak sekali sebenarnya ini tipikal pertanyaan pemantik lah untuk kita melihat berarti kalau kayak gini cara pandangnya big data itu memang tidak sekedar teori ya, tapi bisa dijalankan untuk penelitian kita sebenarnya. Nah, jadi tinggal kita berani apa tidak gitu ya. Nah, kemudian kita sedikit masuk ke sumber big data. Nah, tadi saya sampaikan sumber big data itu ada 2 ya, structured dan unstructured. Tapi pelajaran lebih mendasar adalah traditional and big data. Ini judulnya mungkin versus, tapi sebenarnya digabung ya, traditional and big data. Jadi yang pertama adalah traditional data sources. Ini bisa dari kontak address atau misalnya kalau kita di kependudukan ya KTP misalnya gitu ya, informasi KTP. Kita juga kadang bertanya-tanya ya, kita udah punya iktp, tapi kalau kemana-mana kok masih diminta fotokopi misalnya begitu. Nah datanya itu kemana gitu. Kemarin juga kita heran juga begitu ketika Menteri Kesehatan kok datanya kurang valid, akhirnya pakai data KPU gitu ya, jadi tidak data iktp misalnya begitu. Nah ini kan jadi something yang menurut kita dari sisi big data, kacamata big data berarti ada sesuatu yang miss gitu ya, ada yang kurang tepat gitu. Kemudian ini ada identifiers, ya, identifiers itu penanda yang menandakan lokasi, menandakan sesuatu, ada kontrak dan account, ada relationship, ada support and history, jadi macam-macam. Termasuk nanti big data sources ya, dari call center log, kemudian unstructured dokumennya, email text, social media sentiment, sama order history itu ada semua. Jadi jangan berpikir juga kalau misalnya Bapak rekan-rekan sekalian aktif di platform e-commerce gitu, mereka itu juga menggunakan data transaksi itu untuk melihat behavior kita dan interest kita kemana. Nah, karena itu nanti akan menentukan untuk proses produksinya, produksi barang apa, dengan tipikal barang apa, itu juga bisa dimunculkan. Bahkan dalam beberapa kasus platform e-commerce, itu sampai ini, rekan-rekan kalau misalnya mengcompare detail spesifikasi harga produk, itu jauh lebih penting daripada teman-teman mengorder apa tidak. Kenapa kira-kira? Karena dengan kita melihat kita itu mengcompare produk apa saja, pada saat itu kita jadi tahu interest kita itu ada di mana. Dan itu kemudian yang dijual oleh penyedia e-commerce kepada produsen-produsen barang. Oh, begini loh profil user saya itu rata-rata kalau dia mau beli HP, misalnya dia akan compare Apple dengan Samsung, dengan apa yang jenis apa.
Nah, sehingga ketika itu menentukan product development ya, jadi semacam itu. Nah, itu bisa dibayangkan itu terjadi di semua aspek ya, baik untuk fashion, untuk makanan, dan untuk yang lain ya, gitu ya. Kalau di dunia penelitian kemarin saya fokus, pernahkah UGM misalnya melakukan big data analitik, memetakan seluruh mahasiswanya, itu risetnya ke arah mana? Nah, kita melakukan waktu itu di psikologi. Nah, di psikologi itu ternyata itu bidang-bidang penelitian yang native psikologi dulu itu mulai ditinggalkan. Rata-rata sudah larahnya ke digital psikologi semua. Nah, ya, jadi kan kita ketahuan itu ada gap-nya, mulai muncul gap-nya dan lain sebagainya. Nah, di tempat lain juga sama, nanti bisa seperti itu juga. Jadi ini tantangan tersendiri lah bagi kita semua, bahwa ada beberapa yang harus kita perhatikan dari sudut pandang big data. Nah, kemudian dari sisi itu maka muncul tipe dari source of data. Jadi bisa dari archive gitu ya, archive itu dari dokumen-dokumen yang di-scan. Jadi gitu, ini banyak sekali dilakukan, kemudian email, dan juga nanti ada juga dari medical record ya. Kemudian dari media juga ada dari gambar-gambar, dari audio, itu siaran-siaran radio RRI itu penting sekali itu sebenarnya, kalau kita bisa tangkap ya, bisa simpan datanya. Karena sekarang ada teknologi itu, mengubah dari suara ke teks misalnya gitu. Kemudian nanti video juga sama di YouTube gitu ya. Kemudian nanti di social networking juga sama, ada Twitter, ada chat, ada like, itu semuanya data. Jadi gitu. Jadi tidak hanya push-nya, tapi juga apapun yang ada di situ. Kemudian nanti sensor data dari medical devices, wearable devices, termasuk nanti log data ya, application, server, clickstream, dan lain sebagainya. Nah, ini source of datanya cukup banyak dan cukup luar biasa. Nah, ultimate-nya, tantangannya adalah gimana kita bisa mengcombine semua ini jadi data yang bisa diolah secara bersama-sama. Nah, ini yang nanti jadi tantangan tersendiri bagi seorang peneliti ya gitu. Nah, kemudian ini sumber-sumber data, meskipun demikian, di big data juga tetap harus memegang kaidah ilmiah bahwa data itu ada data primer ya. Jadi data primer ini adalah data set ya, data set yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu, yang kita olah dari sumber aslinya, yang kita ambil dari sumber aslinya. Nah, beberapa portal penyedia data ada juga ya, ada Satu Data Indonesia, ada dataset Kigel, dan yang lainnya. Nah, ini insya Allah nih tahun ini di lab kami akan mencoba mempromot ini ya, satu portal dataset terbuka untuk kampus lah gitu. Kita mau mengajak itu, merealisasikan hal ini. Nah, kemudian nanti ada juga data sekunder. Data sekunder ini data pendukung. Jadi kita harus mengkombinasikan juga data-data sumber yang lain. Jadi yang bersumber dari pihak lain sebagai pembanding, dari ekspor, kemudian dari sosial media, situs berita, dan juga tools. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita ubah. Nah, dari situ kemudian muncul ini jenis. Jadi data yang tadi saya sebut, yang saya jelaskan, yaitu structured data dan unstructured data. Nah, ini contohnya karakteristiknya. Kalau structure itu data yang modelnya itu sudah jelas atau predefined. Kemudian biasanya itu text only, mudah bisa cari. Tapi kalau unstructured itu tidak ada data modelnya, bisa bentuknya macam-macam dan sulit dicari. Nah, sehingga makanya big data itu selalu identik dengan cukup sulit untuk dicari datanya. Kemudian biasanya muncul dari relational databases. Tadi pertanyaan yang kedua ya tentang database tadi. Nah, kemudian data warehouse. Nah, kalau di unstructured data nanti bisa muncul dari berbagai macam sumber data tidak terstruktur ya. Dan itu dihasilkan dua-duanya oleh manusia dan mesin ya. Nah, ini contoh-contohnya nih. Airline Reservation System, Inventory Control, CRM, ERP, dari beberapa jenis aplikasi, beberapa jenis sumber, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Nah, sebelum kita masuk ke Big Data Teknologi, ini sebagai contoh nih beberapa kasus ya, studi kasus. Ini contohnya mungkin bisa lihat, ini ada Clue. Ini Clue ini pernah dipakai oleh Jakarta sebagai platform smart city-nya. Nah, mereka memasang banyak sensor, banyak CCTV. Nah, contohnya ini gambarnya. Nah, mereka pasang video surveillance, dia bisa menghitung berapa motorcycle, berapa kendaraan mobil yang lalu lalang. Kemudian datanya dimasukkan ke server, kemudian bisa dimonitor jalan mana sedang ada traffic apa, sampai bisa mengidentifikasi plat number, bahkan orang, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh penerapan big data.
Dan pada titik tertentu, ini nanti bisa digunakan untuk mempermudah pengelolaan kota yang menjadi lebih mandiri, lebih sustain, lebih kuat. Jadi dulu diinisiasi zaman Pak Ahok kalau tidak salah. Sampai sekarang namanya masih dipakai sama Pak Anies ya. Jadi cukup bagus ini. Nah, ini menjadi menarik ya. Nah, akhirnya bisa digunakan untuk apa? Untuk tracking mobil yang salah jalan, yang mungkin lisensi plat nomornya expire, orang yang dicurigai berbahaya mungkin, atau bahkan mungkin bisa menghitung suhu ya, sehingga ini suspek COVID apa tidak, gitu kan, bisa kelihatan sebenarnya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian itu yang keren gitu ya. Kemudian ini saya tunjukkan juga, ini saya punya project namanya G-Connect. Nah, ini contoh kita memonitor situasi bencana di suatu daerah. Ini yang saya ceritakan tadi sejak 2016. Dan kemudian kita punya data yang bisa memunculkan, ini kalau ini agak kalah ini performance-nya agak lambat nih, karena servernya ada di kampus gitu ya. Jadi, tapi datanya ini sangat menarik. Ini datanya kita belum bisa menganalisis lebih dalam, karena kami tidak ahli di bidang geologi gitu ya, hanya di bidang data visualisasinya. Nah, ini kita tinggal dulu ya, karena ini masih twing-twing gitu. Nah, ini yang kami lakukan terakhir itu di Big Data COVID-19 itu kita membuat dashboard analitik pertambahan kasus harian begitu. Nah, ini dikerjakan dari berbagai macam provinsi, ada sekitar hampir 300 relawan sekarang yang tergabung, itu mengumpulkan datanya setiap hari dan kemudian menghasilkan grafik semacam ini. Nah, seringkali data kita itu berbeda dengan pemerintah, karena kalau pemerintah kan ada cut off ya, datanya jam 12 di cut off, reportnya disampaikan. Kalau kita selama waktu berjalan, maka begitu ada informasi langsung diupdate. Nah, maka kita bisa lihat traction-nya seperti apa. Dan kita bisa memunculkan bahwa kasus pertambahan di Jawa misalnya, contohnya seperti ini. Agak lambat-lambat dikit, mohon maaf ya. Ini belum keluar. Nah, itu kita bisa lihat bahwa pertambahan laju kasus misalnya di Jawa Tengah itu berpengaruh juga di DIY dan sebaliknya. Nah, ini contohnya. Nah, ini traction-nya semacam ini. Nah, jadi kayak denyut jantungnya itu pertambahan kasusnya semacam ini. Dan secara growth kita bisa lihat semuanya masih menaik ya. Jadi tidak ada kasus yang menurun sebenarnya. Jadi semuanya sedang menaik. Jadi ini semacam itu. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan analitik sih ya. Kalau di dunia pendidikan kita punya ini UKARA. Nah, ini yang kami lakukan nih, automatic essay scoring tadi yang tentang assessment pendidikan. Jadi kita melakukan, ini agak lambat menurut saya. Gitu. Jadi itu sebagai salah satu contoh ya, bagaimana merealisasikan proses big data itu bisa dikerjakan untuk macam-macam. Dan di belakang ini jangan dilihat visualisasinya yang bagus gitu ya, tapi di balik ini kita benar-benar menerapkan pengetahuan kita di domain knowledge kita masing-masing untuk menghasilkan analisis-analisis seperti ini. Nah, ini hanya untuk bayangan bagaimana it's work-nya gitu ya. Sudah hampir 2 jam, ini melebihi batas waktu ya. Harusnya kita sampai berapa nih, 2 SKS kan? 100 menit harusnya ya. Tapi moga-moga betah dengan penjelasan yang saya sampaikan. Oke. Nah, ada pertanyaan mungkin untuk sesi ini sebelum kita close dulu? Meskipun ini sebenarnya belum selesai materinya. Silakan. Ya Pak, izin Pak. Perkenalkan Pak, saya Priyambodo. Silakan Pak Priyambodo. Ya Pak, saya betah sekali Pak mengikuti apa yang Bapak sampaikan, luar biasa sekali, sangat luar biasa, mencengangkan gitu. Mungkin pertanyaannya adalah, ini mungkin maaf kalau mungkin di luar atau mungkin di luar skop yang Bapak sampaikan. Nah, tapi mungkin saya sempat ini Pak, saya kan backgroundnya bukan ilmu komputer gitu Pak ya, atau sistem informasi gitu. Cuma mungkin kayaknya ilmu ini kedepannya sangat prospektif dan menjanjikan dalam hal prakteknya dan penggunaannya, pemanfaatnya di dunia nyata gitu, atau mungkin di dunia pekerjaan gitu. Mungkin mohon arahannya gitu, karena tadi saya agak sedikit searching gitu, Bapak backgroundnya apa gitu. Ternyata Bapak backgroundnya dulu itu sarjana akuntansi Pak ya, kalau nggak salah gitu. Ya. Nah, itu mungkin jadi menginspirasi kami juga. Kebetulan saya juga sarjana akuntansi Pak. Mungkin
pingin tahu, pingin belajar lebih lanjut, mungkin sebenarnya kompetensi minimal apa sih Pak yang dibutuhkan untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Terus ke depan itu kompetensi apa tuh yang harus kita pelajari, karena kan ini kan kompetensi berkembang terus nih, mungkin kompetensi sekarang minimal apa, terus ke depannya kompetensi yang harus kita kejar itu yang harus kita pelajari seperti apa gitu. Terus mungkin tools-toolsnya mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit aja, maksudnya tools minimal untuk melakukan analisis big data itu apa gitu, tools yang powerful itu apa gitu. Mungkin minta gambaran seperti itu Pak. Demikian atas waktunya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Benar Pak, saya juga ini sebagai pertanggungjawaban akademik juga ya, saya dosen ilmu komputer tapi saya asalnya dari S1 akuntansi. Jadi mungkin ada beberapa teman yang menyebut saya tersesat, ada yang menyebut murtad dari akuntansi, tapi nggak apa-apa. Tapi saya bersyukur itu, karena memang sebenarnya saat ini tuh eranya adalah kita itu multidisiplin, Mbak. Jadi kalau kita masih berpikir linearitas, sebenarnya bukan zamannya lagi. Ini personal statement saya ya. Nah, jadi mungkin berbeda lah kalau dengan beberapa dosen yang lain. Tapi saya melihat itu penting, karena tadi cross border antara core kompetensi kita, katakanlah saya di data big data, itu sangat teknikal sekali, sangat computer science sekali. Tapi pengetahuan kita di domain knowledge kita, misalnya saya di akuntansi, itu kan bisa melihat data secara lebih detail, spesifik. Apalagi Bapak Ibu yang punya domain knowledge yang di bidangnya sangat dalam masing-masing. Kan begitu. Jadi saya pun juga tidak akan bisa menguasai, tadi misalnya di bidang oil and gas itu, saya hanya bisa mengolah datanya saja, tetapi rumus-rumusnya dan lainnya itu give up saya pasti akan minta teman dari teknik geologi yang tahu domain knowledge-nya. Jadi dan hampir impossible Pak kita menguasai semua hal dari A sampai Z. Yang bisa kita lakukan menurut saya adalah kita hanya bisa menguasai apa yang menjadi domain kita. Jadi saya pun juga sangat menyadari itu ya. Jadi tidak semuanya akan saya kuasai. Sehingga kalau saya sarankan kalau untuk big data, Bapak rekan-rekan sekalian harus menguasai konsepnya, core konsepnya harus jelas. Sehingga tidak kemudian ngikut arus big data sebagai lifestyle gitu ya, big data sebagai hanya tools gitu, tapi cara berpikir juga, itu yang paling penting, core konsep, apalagi kita di S2 gitu kan. Jadi itu yang dikuatin. Kemudian makanya mata kuliah ini hadir sebenarnya gitu. Jadi nanti silakan ngikutin mata kuliah ini, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi itu baik toolsnya, baik metodenya itu akan terjawab dengan sendirinya. Tapi mungkin kalau boleh saya meminta sedikit bersabar ngikutin agendanya. Nanti kalau sudah dikeluarin di pertemuan pertama nanti wah jadi pusing nanti. Menyenangkan tapi pusing gitu. Nanti pasti akan sudah kita siapkan rencana agar sesuai dengan core kompetensi masing-masing itu minimal requirement untuk menguasai big data untuk bidangnya masing-masing bisa didapat gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Priambodo. Siap, terima kasih Pak. Izin Pak, satu lagi izin Pak, perkenankan Pak. Silakan Pak Jeneng. Ya, mohon izin Pak. Terima kasih Pak Mardhani. Nyambung dari pertanyaan rekan kami tadi Pak. Sangat menarik menurut kami nih Pak. Pasti sangat useful ini materinya. Nah Pak, kami saat ini sedang kebetulan di posisi kami itu mengelola satuan komando kewilayahan seluruh Indonesia Pak. Jadi kami punya sekarang itu 6.000 sekian babinsa gitu Pak. Jadi yang bisa menjadi informan kami gitu Pak, data. Nah cuman mungkin karena tadi Bapak sampaikan toolsnya itu kami belum siap gitu ya. Gitu ya, alat gitu Pak ya. Nah yang kami tanyakan Pak, nanti output kami ini apakah kami nanti apabila kami dikasih kesempatan lulus itu apakah kami bisa menganalisa data atau bisa kami membuat menyajikan data seperti yang Bapak tampilkan ini misalnya Pak, bagaimana teknik itu mengumpulkan data, kemudian bagaimana menyiapkan toolsnya, apakah itu output kami Pak Magister ya, itu atau hanya belajar menganalisa? Terima kasih Pak. Outputnya adalah Bapak mengenali dan mencoba ya menurut saya. Jadi pertama tahu gitu ya landscape atau apa saja yang harus dipelajari dan dikenal secara pengetahuan dan juga secara skill bisa tadi Pak, tidak hanya menghasilkan analisis datanya, tapi mulai dari mengumpulkan datanya bagaimana, memprosesnya bagaimana, tapi mungkin tidak sedalam yang di computer science ya terus terang. Kalau di computer science memang harus dipelajari hampir 2 tahun sih, tapi kalau di
di sini mungkin minimal ya dalam 1 semester ini Bapak tahu lah. Nanti makanya nanti saya minta kerjasama lah dari rekan-rekan sekalian. Mungkin mungkin start di minggu kedua ya. Itu nanti akan ada semacam silakan misalnya coba mengidentifikasi data apa atau yang sebenarnya bisa kita gunakan di masing-masing domain ya. Jadi gitu. Kemudian nanti dijelaskan dulu itu sumbernya bagaimana sehingga kita bisa memilih tadi pertanyaan tadi, tools apa yang tepat untuk mendapatkan data dengan baik, begitu prosesnya bagaimana kita kenalkan, kemudian data itu disimpan bagaimana di dalam konteks di data, dianalisis, dan akhirnya tadi tampil analisis-analisis yang mendukung kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan spesifik. Nah, kira-kira gitu nanti. Moga-moga kalau rajin pada join dan mengikuti, nah, insya Allah bisa lah gitu. Baik, wah ini pas jam 3. Oke, sudah 2 jam saya berbicara, jadi mohon maaf nih karena harusnya 2 SKS, ini saya lewat hampir berapa menit, berarti 30 menit ya, atau 20 menit. Oke. Untuk itu nanti akan di minggu pertama ini saya belum ada aktivitas, nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan, dan nanti akan kita lanjutkan lagi diskusinya lebih mendalam. Tapi moga-moga dengan pertemuan pertama ini membuka wawasan dulu, kemudian memahamkan dan juga memantik, mungkin boleh searching dahulu seperti yang dilakukan Pak Priambodo itu keren itu. Itu melakukan big data analitik untuk memprofil seseorang itu boleh gitu. Jadi wajar-wajar saja dan itu memang cara kerja big data semacam itu. Jadi, gitu ya. Siap, maaf Pak. Nggak apa-apa, santai. Malah saya senang. Jadi kan langsung masuk begitu. Jadi tepat gitu. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada? Cukup? Oke. Kalau cukup, nanti untuk informasi berikutnya nanti dan komunikasi saya akan menggunakan elok dan mungkin nanti juga titip informasi ke sekolah pasca sarjana ya kalau nanti dibutuhkan. Nah, kalau untuk itu saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat melanjutkan aktivitas. Kita bertemu kembali di minggu depan ya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.